Saudara, kita akan membaca dan merefleksikan dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, yaitu menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan pada waktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nats kita, Lukas 2 ayat 7 mengatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bulan Juli tahun 2021 ini, saat kasus COVID merebak meningkat sampai sehari puluhan ribu orang terpapar, banyak rumah sakit menolak pasien karena sudah penuh, tidak ada tempat, overload. Termasuk kedua orang tua kami di Surabaya yang terpapar COVID. 3 hari harus ngantri di IGD beberapa rumah sakit dan tetap tidak mendapatkan tempat untuk perawatan di dalam rumah sakit. Karena orang tua sudah semakin lemah, akhirnya kami memutuskan untuk dirawat di rumah saja. Kami berusaha mencari dokter serta perawat dan peralatan medis yang bisa melakukan perawatan itu di rumah. Ternyata juga sangat sulit. Tapi puji Tuhan, akhirnya bisa didapatkan juga. Kata tidak ada tempat sangat kami bisa fahami. Kami bisa ikut merasakan dan membayangkan bagaimana Yusuf dan Maria yang kelelahan setelah perjalanan panjang ingin segera beristirahat. Apalagi Maria yang sedang hamil tua. Tapi setelah mencari kamar di berbagai penginapan, ternyata tidak ada tempat. Semuanya penuh. Karena semua orang datang ke kota yang sama. Kemungkinan besar Yusuf diliputi kecemasan dan mulai panik. Di mana istriku akan melahirkan dengan layak? Tidak ada tempat yang layak. Umumnya kita berusaha untuk mencari tempat yang sebaik-baiknya bagi kelahiran anak kita. Tapi itu tidak bisa diperoleh oleh Yusuf dan Maria karena tidak ada tempat. Akhirnya masih ada tempat yang bisa digunakan, yaitu di palungan, yang berarti di kandang ternak. Disitulah bayi Yesus dilahirkan, dibaringkan
dibungkus dengan kain lampin. Orang lain atau kita mungkin bisa berkata hal yang sama, tidak ada tempat, dalam arti tidak ada lagi kesempatan atau tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang kita inginkan. Namun bagi Tuhan tidak ada kata tidak ada tempat untuk mewujudkan kasih-Nya, karya keselamatannya. Tuhan bisa hadir di mana saja, di kamar penginapan yang nyaman, tapi juga di palungan tempat ternak makan. Tuhan bisa hadir di tempat yang dianggap paling mulia, tapi juga di tempat yang dinilai paling hina. Tuhan bisa hadir seperti yang kita pikirkan, tapi juga dengan cara yang melampaui pikiran kita. Tuhan bisa menggunakan apa saja dan siapa saja, karena Ia melihat siapa yang tersedia, apa yang ada, maka selalu ada tempat bagi Tuhan berkarya. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga bersedia memberi diri bagi Tuhan untuk Ia pakai dari yang tidak ada menjadi ada? Apakah kita mau memberi tempat dan menjadi tempat bagi sesama kita untuk mengalami kelahiran Yesus, kehadiran Sang Juru Selamat, merasakan berkat keselamatan yang dari Tuhan. Selamat Natal pertama, 24 Desember 2021. Selamat memberi tempat dan menjadi tempat, serta membuat dari yang tidak ada tempat menjadi ada tempat bagi kelahiran Sang Juru Selamat. Salam dan doa dari seluruh tim FOS Digital Ministry. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Pemurah, kami bersyukur bahwa kami masih dianugerahkan kesempatan hidup dan bisa merasakan serta merayakan Natal pada malam hari ini. Kami bersyukur kami berada di tempat yang baik. Kami juga dapat beribadah di malam Natal ini di tempat ibadah, baik di dalam gedung gereja maupun di rumah secara online. Kami bersyukur bahwa selalu ada tempat di hati Tuhan untuk kami. Namun kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Allah. Kami tidak selalu ada tempat bagi-Mu di hati kami. Tempat kami penuh dengan banyak hal. Pekerjaan yang harus kami selesaikan, target yang harus kami capai, rencana-rencana liburan atau acara kebersamaan dengan keluarga atau teman-teman dan komunitas lainnya, atau mencari pengobatan yang tepat, atau mencari pekerjaan, dan lain sebagainya. Sudah terlalu penuh Tuhan, sehingga tidak ada tempat lagi bagi-Mu. Ampuni kami kalau kami juga tidak menyediakan tempat bagi sesama. Dan kami pun tidak mengusahakan tempat dari yang tidak ada tempat menjadi ada tempat. Karena kami malas dan kami tidak mau capek untuk memikirkan caranya, apalagi mengerjakannya. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, sumber kasih dan rahmat, kami mohon kepadamu. Kiranya di Natal pertama di malam Natal ini, kami diingatkan dan dimampukan kembali dengan sukacita
untuk menjadi tempat, untuk menyediakan tempat, dan untuk mengadakan tempat bagi Tuhan, keluarga, dan juga sesama. Terima kasih ya Allah, Engkau berkenan lahir dan menjadi juru selamat kami yang senantiasa menyertai kami. Amin.